Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metodologi penelitian kualitatif dari mata kuliah metodologi penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Unri tahun 2024 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hasna Faizah, ARM. Baiklah, sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 5 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Dinil Arifah SPD, dengan NIM 2405246894, dan rekan saya Sonia Setiawati SS dengan NIM 2405246895. Di sini kami akan membahas tentang menentukan dan menganalisis masalah penelitian. Yang pertama itu ada konsep masalah, yang kedua proses pemilihan masalah, yang ketiga cara menentukan masalah penelitian. Nah, yang terakhir itu menemukan sumber-sumber masalah, yang mana ada masalah formal, masalah non-formal, pengalaman, paper, personal, dan place. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sonia Setiawati SS. Kepada Sonia Setiawati SS dipersilahkan. Adapun langkah awal untuk melakukan penelitian, yakni kita melakukan penelitian itu harus menentukan sumber masalah. Ada berbagai macam sumber masalah, maka dari itu kita harus memilihnya salah satu. Lalu kemudian setelah sudah memilih sumber masalah yang hendak diteliti, kemudian kita merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian yang sudah kita rumuskan ini merupakan titik utama guna memulai proses penelitian agar penelitian tersusun. Kemudian ada konsep masalah. Di sini ada 4 konsep masalah, yakni yang pertama, penelitian akan muncul berawal dari adanya suatu masalah yang timbul di lapangan maupun yang masih menjadi sebuah pertanyaan bagi peneliti dan masyarakat. Lalu yang kedua, masalah merupakan titik awal objek agar bisa melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, masalah biasanya muncul dari rangkaian permasalahan yang begitu kompleks untuk dipisahkan satu persatu. Kemudian yang keempat, di dalam bidang sosial dan pendidikan, jawaban dan penyelesaian sangat dibutuhkan guna perbaikan dan peningkatan penelitian. Selanjutnya ada proses pemilihan masalah. Adapun proses pemilihan masalah yang muncul dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah permasalahan ini menarik minat saya? Yang kedua, apakah masalah yang akan muncul merupakan masalah baru? Dan apakah masalah tersebut perlu kita cari jawaban dan penyelesaiannya? Dan yang ketiga, adakah jawaban dan penyelesaian masalah dapat meningkatkan pengetahuan mengenai keilmuan dan pembidangan? Lalu yang keempat, apakah penelitian terhadap persoalan tersebut dapat dilakukan? Lalu kemudian sampailah pada tahap cara menentukan masalah penelitian. Yang pertama, peneliti harus memiliki keahlian dalam bidang yang hendak diteliti. Mengapa? Karena ketika kita memiliki keahlian yang cocok untuk penelitian yang hendak kita lakukan ini, agar penelitian bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Lalu yang kedua, tingkat kemampuan peneliti memang harus sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan. Yang ketiga, peneliti harus memiliki sumber daya yang diperlukan guna memperlancar penelitian yang akan berlangsung. Lalu yang keempat, kita telah mempertimbangkan berbagai kendala dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, sehingga
kita memang sudah yakin untuk meneliti salah satu masalah yang menarik bagi diri kita. Oke, selanjutnya nanti ada materi menemukan sumber-sumber masalah ini akan dipresentasikan oleh rekan saya Dinil. Kepada Dinil dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Sonia Setiawati SS. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang menemukan dan menentukan masalah penelitian. Pembahasan selanjutnya itu adalah menemukan sumber-sumber masalah penelitian. Yang pertama itu adalah masalah formal. Masalah formal itu merupakan suatu masalah yang telah didefinisikan secara jelas dan rinci dalam bentuk yang terstruktur, sehingga memungkinkan untuk dianalisis. Adapun beberapa temuan sumber-sumber masalah dalam penelitian pada masalah formal itu, yang pertama adalah temuan dan rekomendasi penelitian. Yang kedua ada analogi. Yang ketiga ada renovasi. Nah, temuan dan rekomendasi penelitian itu adalah masalah dapat ditelusuri dari hasil penelitian orang lain. Maksudnya di sini adalah kita dapat menemukan sumber masalah dari penelitian orang lain. Ini kita temukan di bagian kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti pada suatu penelitian. Nah, yang kedua itu ada analogi. Analogi itu merupakan penemuan masalah dengan cara mengadaptasi masalah dari suatu pengetahuan dan penerapannya ke dalam bidang pengetahuan seorang peneliti baru. Contohnya di sini adalah penelitian A mengkaji masalah pemanfaatan internet untuk dunia pendidikan, sedangkan peneliti B untuk dunia sosial masyarakat. Yang ketiga ada renovasi. Renovasi di sini maksudnya adalah metode untuk menemukan masalah penelitian, yakni dengan cara mengganti suatu unsur yang tidak sesuai lagi dengan suatu teori. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kebenaran dan keaslian suatu teori. Selanjutnya adalah masalah non-formal. Masalah non-formal di sini maksudnya adalah jenis masalah yang tidak memiliki struktur yang jelas atau tidak didefinisikan dengan baik. Adapun temuan sumber-sumber penelitian atau sumber-sumber masalah penelitian pada masalah non-formal ini terbagi dua. Yang pertama ada konjektur dan yang kedua ada fenomenologi. Yang maksud dari konjektur di sini adalah permasalahan yang ditemukan dengan naluriah berdasarkan fakta apresiasi individu terhadap lingkungannya dan tanpa ada dasar-dasar yang jelas. Sedangkan fenomenologi maksudnya di sini adalah menemukan masalah baru yang berhubungan dengan fenomena yang dapat diamati secara langsung. Selanjutnya adalah sumber masalah pada pengalaman dan literatur. Pengalaman di sini maksudnya adalah sumber pengalaman masalah yang paling berguna bagi peneliti. Bagi peneliti pemula dalam memulai penelitian, yakni biasanya berdasarkan penelitian mereka sendiri sebagai praktisi pendidikan. Nah, sedangkan literatur itu biasanya bersumber dari publikasi dan tidak publikasi. Publikasi di sini macam-macam atau jenisnya adalah misalnya buku, teks, jurnal, dan teks database. Sedangkan tidak dipublikasi maksudnya di sini adalah contohnya skripsi, tesis, disertasi, paper, makalah-makalah, seminar, dan laporan. Nah, seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwasannya paper, personal, dan place itu termasuk ke dalam temuan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber masalah penelitian. Maka dari itu, paper, personal, dan place maksudnya di sini, paper itu mempelajari dokumen, buku, majalah, laporan, penelitian, atau pada penemuan sebelumnya. Sedangkan personal, itu sumber masalahnya dapat dilakukan dengan wawancara atau diskusi dengan para ahli, atau juga dengan orang-orang yang
ada pada lokasi penelitian. Nah, yang terakhir itu ada place, di mana sumber masalah penelitian itu dengan mengamati daerah atau lokasi penelitian yang akan diteliti. Itu tadi hasil diskusi kami yang telah kami presentasikan tentang menentukan dan menganalisis masalah penelitian. Jika ada salah dalam pengucapan dan perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.